nggak usah nangis, udah. Cuma minta maaf ya. Iya, udah dimaafin Mas toh. Salam buat Mas Pur. Iya. Gimana Dewi? Udah nemu barang yang mau dibeli? Belum sih Mas. Mas, kamu tahu enggak? Tadi aku tuh ketemu sama temenku, namanya Sri. Iya, Ciloko. Iya, jadi tadi tuh dia datang ke sini gara-gara dia tuh ngelihat calon suaminya ngeboncengin cewek lain, Mas. Ih, terus tau nggak? Yang lebih parahnya lagi, dia tuh ngasih tahu aku kalau calon suaminya itu bilang sama si Sri kalau calon suaminya tuh udah punya calon istri gitu loh. Tapi bukan Sri, cewek lain. Kasian banget deh. Padahal Srinya tuh kayak kecintaan banget gitu loh Mas sama dia. Tega banget kan? Aduh Gusti, ternyata tadi Sri lihat aku boncengan sama Dewi. Jangan-jangan Sri masih deket sini. Nanti kalau ketahuan gimana ini? Emang sih seret banget ini. Sri maksudmu? Seret. Apa Sri? Ya, temanku yang tadi toh. Ah iya itu maksudnya. Dad. Kenapa sih nih? Dad itu mau kemana sih, Dik? Kok bisa ngeliat calon suaminya boncengan sama cewek lain? Dia sih tadi bilang mau berangkat kerja, soalnya dia ada shift sore gitulah. Oh. Ya udah kamu terusin nyari barang yang mau dibeli tadi itu. Mas Bro tunggu depan ya. Ya udah aku cari dulu ya bentar lagi. Kamu tunggu di depan aja, aku nggak akan lama kok. Sip. Udah. Bu, itu sepertinya taksi sudah datang. Oh iya Pak. Ayo cepet, ayo. Ya. Dengan Ibu Ratih? Iya Pak, saya sendiri. Tunggu sebentar ya. Oh iya Pak. Bu, jangan lama-lama ya. Iya. Kuenya ditunggu, jangan belok-belok ke tempat yang lain. Lah kan udah dijawab iya Pak, iya. Ibu berangkat dulu ya Pak. Yo, hati-hati. Ya. Jangan kemana-mana lagi. Enggak Pak, langsung pulang. Hati-hati ya Pak. Jadi. Ya, makasih Mas. Ya ampun kena Mas. Maaf. Itu jahitannya lepas, nggak berdarah lagi nggak itu? Enggak apa-apa. Jahitannya nggak lepas kok, nggak berdarah juga. Ya udah, kamu masuk Gi. Ya Mas. Pasti hari ini sangat melelahkan buat kamu. Ya udah, makasih ya kamu udah nolongin aku dari taman. Maaf juga ya ini aku bener-bener nggak sengaja Mas. Iya nggak apa-apa. Makasih juga ya. Hari ini kamu udah nganterin aku ke rumah sakit. Sama-sama. Udah, masuk Gi. Oke. Bye. Bye. Aku masih nggak nyangka Mas Lingga benar-benar tulus dan serius ingin rujuk sama aku. Sebenarnya aku juga pengen rujuk dan kembali ke Mas Lingga. Tapi kenapa harus ada anak ini di saat seperti ini? Andai nggak ada kamu, pasti kondisinya akan berbeda. Mbak. Iya Bu. Ada lemon cake sama carrot cake, tapi yang less sugar. Ada Bu.
Saya mau satu-satu ya. Baik, disiapkan ya Bu. Oke, saya tunggu di situ ya. Baik Bu. Terima kasih Mbak. Mas, Ya Bu. kue lapisnya masih ada? Oh, masih ada Bu. Saya mau satu ya, tapi nggak usah dipotongin satu loyang itu loh. Oh ya, boleh. Ya wes, tak tunggu ya. Iya siap Bu. Kayak suaranya Rati. Rati. Wi, Kamu apa kabar? baik Wi. Kabarmu gimana? Alhamdulillah kabarku baik. Kamu lagi sibuk nggak? Kalau nggak sibuk mungkin kita bisa cari kafe atau restoran gitu sambil ngobrol. Aku mau ngobrol sama kamu. Maaf Wi, aku nggak bisa. Soalnya aku buru-buru, beneran aku ditungguin di Gria Jinten nih. Ya udah, aku tahu kamu sibuk kok. Sebenarnya aku tuh pengen ngobrol sama kamu. Aku terus terang ngerasa nggak enak dan ngerasa sangat bersalah karena apa yang terjadi dengan rumah tangga Arin dan Lingga sudah terbukti itu akibat perbuatan Emil. Dan aku menyesal karena gimana ya, telah berburuk sangka sama Arini. Nah, apa aku bilang tau Wi? Anakku itu nggak mungkin berbuat seperti itu. Kamu duga kok dia itu berhubungan, melakukan perbuatan apa itu sama kakak iparnya? Nggak mungkin banget. Aku itu paling kenal sama anakku kok. Kamu aja yang nggak percayaan. Ya, itu soal itu aku minta maaf. Aku mengaku salah. Dan aku juga menyesal akibat perbuatan anak-anak kita. Hubungan persahabatan kita jadi kayak gini. Aku harap kita bisa memperbaiki hubungan ini. Aku sangat berharap sih. Aku minta maaf. Wis Wi, udah. Aku pasti maafin kamu kok. Iya. Tapi maaf ya Wi. Kalau masalah laporan polisi Arini dan Lingga soal Emil, itu masalah yang berbeda Wi. Harus dilanjutkan. Aku paham soal itu. Aku sama Mas Aditya juga udah ikhlas kok. Kalau hari ini sama Lingga mau laporin Emil ke polisi, kami udah ikhlas. Udah. Aku tahu kok gimana sayangnya kamu sama anak Emil. Aku tahu perasaanmu kayak apa. Wes toh jangan nangis toh Wi. Tapi kita itu harus kasih pelajaran sama anak Emil. Ya biar kita itu bisa memperbaiki nama anak kita. Nama baik keluarga kita. Wes jangan nangis. Malu banyak orang juga. Aku paham itu. Makasih ya kamu udah ngerti. Ya semoga Emil dapat pelajaran dan juga hikmahnya dari apa yang telah dia lakukan. Ya oke. Udah jangan nangis. Iya wes Wi. Aku tak bayar dulu. Beneran aku ini ditungguin di Gria Jinten nih. Ya nggak apa-apa. Next time ayo bayar dulu. Ya main ke Gria Jinten. Ya pasti. Mbak, pesanan kue saya tadi. Iya Bu. Kue lapis. Berapa Mbak? 150. Ya udah, saya bayar pakai QRIS ya. Ini ya Mbak. Baik. Matur nuwun. Wi, aku duluan yo. Beneran aku nggak enak. Tapi aku buru-buru beneran ini. Udah Wi, nggak usah nangis. Udah. Cuma minta maaf ya. Iya, udah dimaafin wes toh. Salam buat Mas Pur. Iya. Jangan nangis terus, nanti buka matanya. Yuk Wi, duluan.
masih bisa bawa motor. Semakin dirasakan, rumah ini terasa semakin sepi. Ya, seandainya ada hari ini sini. Ternyata aku sangat merindukan hari ini. Aku benar-benar berharap suatu saat kami bisa kembali lagi seperti dulu. Aku juga berharap rumah ini kembali hangat dan ceria. Seperti saat hari ini masih ada di sini. Dan aku juga menyesal akibat perbuatan anak-anak kita. Hubungan persahabatan kita jadi kayak gini. Aku harap kita bisa memperbaiki hubungan ini. Aku sangat berharap sih. Aku minta maaf. Wis, udah. Aku pasti maafin kamu kok. Makasih. Iya. Tapi maaf ya, Wi. Kalau masalah laporan polisi Arini dan Lingga soal Emil, itu masalah yang berbeda, Wi. Harus dilanjutkan. Walaupun Papa sudah mengizinkan, tapi rasanya aku masih nggak rela kalau Emil harus dipenjara. Selain nama baik keluarga yang pasti akan tercoreng, aku juga khawatir ini akan berakibat buruk untuk kesehatan Papa. Meskipun kelihatannya Papa tuh tenang, tapi siapa yang tahu kalau di dalam hatinya ia menangis. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk keluargaku saat ini? Aduh, kenapa tiba-tiba perut aku kram lagi sih? Padahal tadi aku gak kenapa-napa loh. Kamu kenapa sih, Nak? Padahal Mama tadi nggak makan yang aneh-aneh loh. Kenapa jadi sakit gini sih? Udah tenang ya, please jangan sakit lagi. Tiduran dulu deh. Siapa tahu rasa sakitnya hilang daripada ketahuan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah dapat kuenya? Ayo jelas dapat. Alhamdulillah. Jeng mana? Jeng. Nggih, Bu. Nih, gimana, Bu? Udah dapat? Ayo dapat itu. Alhamdulillah. Ibuku ini yang paling hebat. Allah, biasa aja. Ya wes, kamu cepet potongin. Kurangnya piro? 10 toh? Ya wes kamu potongin 10 terus kamu masukin langsung ke itunya, beseknya. Ya udah, aku siap-siap dulu ya. Ya, cepat ya, Jeng. Pak. Kita ngomong bentar di sana yuk, Pak. Ya, sudah ngomong sini aja, ngomong apa sih? Ih, nggak bisa di sini, Pak. Kalau ngomongnya di sini nanti kedengeran orang lain, di sana aja yuk. Oh ya wis, ayo. Ayo. Ya, tunggu. Sini, Pak. Kenapa sih, Bu? Ada apa? Tahu nggak, Pak? Tadi di toko kue Ibu ketemu sama siapa? Ketemu siapa? Pertiwi. Ibu? Ketemu Mbak Pertiwi? Lalu? Yo, awalnya Ibu itu kesel, Pak. Ngapain juga di toko kue ketemu sama Pertiwi? Ibu siap-siap. Kalau dia itu marahin Ibu pasti akan melawan di situ. Tapi ternyata dia malah minta maaf sama Ibu.
Pak Pertiwi minta maaf sama Ibu? Iya, katanya dia itu menyesal dengan perbuatannya anak Emil. Dia juga merasa nyesel banget sudah salah menilai anak kita. Terus Ibu maafin? Iya Ibu maafin. Ayo gimana lagi Pak? Ibu itu nggak tega lihat dia. Yo, apalagi Bapak kan tahu Ibu sama Pertiwi itu kan konco kental. Udah temenan sejak lama loh, sejak SMA. Ibu kalau di posisi dia juga pasti akan melakukan hal yang sama, Pak. Tapi Ibu tekankan sama dia, Pak. Walaupun Ibu maafin dia, proses hukum soal Nak Emil itu tetap harus berjalan. Lah enak aja nanti Nak Emil itu dimaafkan juga, nggak bisa. Nak Emil harus mempertanggungjawabkan kelakuannya. Yo, Pertiwi sedih, Pak. Tapi dia setuju. Ya baguslah. Bapak senang dengarnya. Beneran, Pak. Bapak nggak marah, Ibu sudah maafin Pertiwi. Ya tidak lah, Bu. Bapak justru senang. Ibu sudah bisa berbesar hati memaafkan sahabat Ibu itu. Ya walaupun kalau ditanya ke Bapak, ya terus terang. Bapak ini masih kecewa sama perbuatannya Emil itu sama Arini. Ya toh? Tapi untuk Mas Aditya dan Mbak Pertiwi itu bukan salah mereka. Semua ini terjadi karena kesalahannya Nak Emil. Mereka juga nggak mau kok ini terjadi. Ya seperti Ibu bilang tadi, kalau kita di posisi mereka, ya kita juga pasti nggak mudah loh Bu, menghadapi posisi dan masalah seperti itu. Ya toh? Iya Pak, Ibu ngerti Pak. Tapi yang penting kita tetap harus menjaga nama baik keluarga kita, terutama nama baik Arini Pak. Iya dong, itu harus. Nggak bisa ditawar-tawar. Keadilan untuk anak kita, untuk Arini itu nomor 1. Titik. Gak ada tawar-tawaran lagi. Yo. Iya, suamiku ganteng banget. Pak, Bu. Yo. Itu nasi sama kuenya udah beres, udah dimasukin ke mobil juga. Yuk, siap, tinggal berangkat. Ya sudah kalau gitu, kita langsung antar yuk. Yuk. Ayo, nanti telat. Ayo. Yuk. Yuk. Ayo. Tiduran udah, dikompres udah.